Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mempelajari atau iqra diri dengan tadarus, tafakur, tadabur, dan tabayun. Apa saja itu? Apa itu tadabur, apa itu tafakur, apa itu tadarus, dan apa itu tabayun. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Relax dan santai saja ya, seperti biasa, nggak usah terburu-buru dan mengkajinya dengan santai. Jangan pakai nafsu, harus relax, tenang, tumaninah. Karena kalau Anda mengkajinya dengan nafsu, akhirnya pesan yang saya sampaikan tidak akan sampai dengan sempurna. Istilahnya tidak akan balik. Mungkin orang-orang yang beragama Islam sudah sering mengenal dan mendengar istilah kata tadarus. Tapi tidak sedikit orang yang salah memaknainya dan mengaplikasikannya. Tadarus berasal dari bahasa Arab, dari kata darsun. Darsun artinya adalah pelajaran. Jadi, tadarus bukanlah membaca, tapi mempelajari. Tapi yang dipahami oleh masyarakat di zaman sekarang, apalagi yang masih tingkatannya di syariat, pengertian tadarus itu membaca saja. Membaca misalnya seperti membaca koran atau membaca berita. Padahal darsun itu artinya pelajaran. Jadi yang disebut tadarus bukan membaca, tapi mempelajari, memahami. Itu kata darsun, itu dari kata darsun. Saya waktu di pesantren cabang Guntur dulu pernah belajar darsun, durusil lughatul arabiyah, berarti pelajaran bahasa Arab. Darsun itu dari kata pelajaran. Tapi yang dipahami oleh masyarakat, ngaderes katanya. Tadarus itu kok cuman membaca. Padahal yang disebut dengan darsun harusnya adalah mempelajari, bahkan tafsirnya dan tujuan dari ayat-ayat yang dimaksud, bukan hanya membaca. Kalau membaca bukan tadarus namanya, tapi iqra. Iqra itu membaca. Kalau tadarus artinya adalah mempelajari. Dan lebih dekatnya sebetulnya yang disebut dengan tadarus mempelajari di situ bukan mempelajari kitab yang di luar diri atau kauliyah, tapi kitab yang ada di dalam diri, ayat kauniyah, dan kitab yang tersirat di alam semesta. Itulah yang harus kita baca, kita pahami, kita pelajari. Apa yang terjadi di masyarakat hari ini? Seperti terjadinya banyak bencana, banjir, gempa. Ini jangan lantas ketika kita baca dengan membaca sebelah mata. Kalau kita membaca situasi, kejadian dengan yang ada terjadi di masyarakat ini dari sebelah mata, maka itu sama saja dajjal. Memandang sebelah mata, bukan bermata satu dajjal, tetapi memandang sebelah mata. Kita harus melihat dari aspek yang universal, memandang dua mata. Jangan selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu hanya fasilitas saja. Ada bencana gempa, oh pemerintah nih yang salah. Memangnya pemerintah yang bikin gempa? Ada bencana banjir, pemerintah yang salah. Emangnya banjir itu didatangkan nama pemerintah? Kan bukan. Banjir itu datang dari alam. Dan alam adalah bagian dari diri kita. Ketika terjadi banjir, maka kita harus mengintrospeksi diri, mempelajari, mengkaji diri. Itulah yang disebut tadarus.
Jadi tadarus itu bukan membaca kitab atau membaca orang, tapi mempelajari aspek-aspek yang terjadi pada kondisi masyarakat saat ini. Jadi tadarus lebih kepada alam dan masyarakat. Lalu naik lagi ke atasnya yaitu ada tafakur. Nah, tafakur itu lebih kepada alam dan kejadian. Jadi kalau ada istilah tadarus itu lebih kepada masyarakat. Hablum minan nas. Hablum minan nas. Tadabur. Tadarus. Tadarus itu hablum minan nas. Melihat kejadian-kejadian yang ada di masyarakat karena yang terjadi di masyarakat ini sekarang kok saling menyalahkan pemerintah. Nah, harusnya kita melihat aspek-aspek yang terjadi. Jangan hanya menyalahkan pemerintah, karena yang mendatangkan banjir bukan pemerintah, yang mendatangkan bencana alam bukan pemerintah. Aspek yang terjadi dari semua itu adalah akibat kemusyrikan. Begitupun pada zaman Nabi Nuh, terjadinya banjir pertama akibat kemusyrikan. Orang sudah memuja alim ulama, memuja ahli-ahli kitab. Makanya orang musyrik dikatakan tidak diampuni dosanya oleh Allah, bukan oleh Allah. Allahnya bukan berarti makhluk yang terpisah dengan manusia, bukan. Allah itu meliputi diri kita, menyatu dengan diri kita. Jadi tandanya musyrik adalah orang yang tidak suka mengampuni ketika ada orang lain yang salah atau berbeda persepsi aja dianggapnya menghinanya. Orang yang mudah terbakar emosi, tidak suka mengampuni orang lain. Kalau ada orang lain yang berbeda pendapat, dianggapnya menghinakan. Dan dia ketika marah, tidak mengampuni. Itu tandanya orang-orang musyrik. Jadi bukan tidak diampuni Allah, tapi Allah yang meliputi dirinya tidak suka mengampuni. Karena Allah itu Rahman Rahim dan Allah Maha Penerima Taubat. Dan Allah itu Maha Pengampun. Jadi ketika ada orang yang tidak suka mengampuni, itu tanda-tandanya orang-orang yang syirik. Tidak suka mengampuni. Jadi bahasa tidak diampuni Allah bukan berarti Allahnya, tapi diri dari orang itu tidak suka mengampuni. Ketika ada orang lain yang berbuat salah, dia gondok, dendam, dan istilah Sundanya belikan. Itu tanda orang yang syirik. Nah, disinilah kita harus tadarus, mempelajari sifat-sifat dan karakter-karakter manusia yang syirik, tidak suka mengampuni. Keduanya tafakur. Tafakur lebih kepada alam, makanya disebut tafakur alam. Kita lihat aspek-aspek yang terjadi. Kenapa Indonesia mundur dan tidak maju? Karena kemunduran cara berpikir manusia yang tadi yang sering ngurusin orang lain. Kalau mau ibadah sendiri, ngapain ngurusin orang lain? Orang lain tidak ibadah, jadi benci. Ini adalah aspek-aspek alam yang harus dipahami. Dan kenapa terjadi di Indonesia ini kemunduran? Baik secara sosial, baik secara ekonomi, baik secara global itu terjadi banyak kemunduran. Karena apa? Mundurnya cara berpikir manusia. Disitulah kita harus berpikir. Jadi pertama mempelajari, kedua berpikir untuk urusan dunia, karena pikiran itu untuk urusan dunia. Tapakur fi khalqillah wala tapakkar fi datillah. Berpikir itu untuk khalaqo, untuk alam, bukan untuk Tuhan. Kok Tuhan dibahas dengan pikiran yang gak nyambung? Kok Tuhan dipelajari dengan syariat, dengan akal yang gak nyambung? Syariat itu hubungannya dengan keduniaan. Orang sholat itu bukan hablum minallah, tapi hablum minanas. Hubungan dengan sesama tetangga, hubungan dengan Allah tidak bisa memakai akal, karena itu memakainya rasa, penyerahan diri. Jadi tafakur fungsinya adalah untuk hablum minanas, hablum min alam. Tadarus mempelajari manusia dan karakter dan sifatnya, sosiokultur. Tafakur mempelajari alam dan aspek-aspek yang terjadi diakibatkan oleh manusia. Dan ketiga adalah tadabur. Tadabur adalah mempelajari diri, introspeksi diri. Karena tadabur lebih kepada ketuhanan.
Itulah ayat-ayat kauniyah yang ada dalam diri. Tadabbur, apalah ya tadabbaruna fiha am ala qulubin aqfaluha. Jadi tadabbur itu qalbu. Tadabbur itu mempelajari hati kita, memahami diri. Jadi kalau tadarus mempelajari manusia hablum minanas, tafakur hablum minal alam. Kalau tadabbur adalah hablum minallah, dengan mempelajari diri. Apalah ya tadabbaruna fiha am ala qulubihim yakfaluha. Apalah ya tadabbaruna fiha walau kana min indi ghairillah lawajaddan bihi ikhtilafan katsiran. Apakah kamu tidak mempelajari dengan hatimu? Kalau seandainya ayat-ayat kitab itu benar murni dari Tuhan, maka tidak akan terjadi pertentangan satu sama lain. Tidak ada perpecahan golongan. Tapi kenapa sekarang jadi banyak golongan-golongan di dalam Islam? Dan semua sumbernya dari kitab. Karena kitab itu sendiri sekarang sudah tidak murni. Bukan berarti saya mengatakan semuanya salah. Enggak. Sudah tidak murni. Sebagai kata-kata dari Nabi Muhammad. Sama seperti yang saya ilustrasikan. Ini adalah sebuah kopi. Tapi ketika ada kepentingan manusia, setelah Nabi Muhammad wafat, dibuatlah kitab, disusunlah kitab. Ini sama dengan kopi ditambah racun sianida. Walaupun tidak banyak mungkin, 50 atau 80 ayat. Tapi ketika kopi dicampur sianida, silahkan Anda minum. Ya sama seperti ayat-ayat kitab. Kalau Anda terlalu percaya pada kitab, jadilah ahli kitab. Bukan berarti saya menyalahkan kitab Al-Quran sepenuhnya salah, enggak. Sebagian benar ada kata-kata Nabi. Tapi sebagian lagi banyak penambahan-penambahan ayat yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan politik. Sehingga kalau secara keseluruhan ayat Al-Quran itu dipahami, dikafahkan menurut kita, harus dipahami secara menyeluruh, ini sama saja Anda minum kopi yang sudah dicampuri sianida. Maka itu akan menjadi racun ke dalam hati Anda, sehingga Anda tidak bisa mentadaburi hati Anda, tidak bisa melihat kenyataan. Kenapa Islam pecah? Tapi sumbernya cuma satu, kitab. Semuanya, golongan itu semuanya bersumber pada kitab. Tapi kenapa bisa pecah? Berarti ada sesuatu yang terjadi. Apalah ya tadabbaruna fiha walau kana min indi ghairillah lawajaddan bihi ikhtilafan katsiran. Kalau kamu mentadaburi hatimu, mengkoreksi diri, kalau benar itu sesungguhnya datang dari Tuhan, maka tidak akan terjadi perpecahan dan golongan. Tapi karena ada campur tangan manusia, ikut serta menulis kitab, setelah ditinggal wafat, maka terjadilah pertentangan dan perbedaan tafsir, sehingga Islam pun menjadi pecah yang harusnya satu. Disitulah kita perlu tadabbur, mengkaji diri, mempelajari hati, memahami. Lalu yang terakhir adalah tabayun. Tabayun adalah kenyataan. Dan itu sudah nyata. Banyak sekali orang munafik di zaman ini berpura-pura, berkata-kata meniru-niru Rasul, berpakaian meniru-niru Rasul, memakai kata Allah begini. Tandanya orang munafik adalah ketika berkata, ia selalu bersumpah demi Allah, selalu mengatasnamakan Allah, padahal di dalam hatinya ada kebohongan. Sedangkan tanda-tanda orang yang jujur, al-amin, dia berbahasa dengan bahasa ibunya. Kalau Anda sebagai orang Jawa ya pakai bahasa Jawa, nggak usah pinjam bahasa-bahasa Arab. Demi Allah, alhamdulillah. Munafik menurut saya. Karena apa? Itu justru cara mereka untuk menutupi kebobrokan hatinya. Karena orang jujur tidak pernah bersumpah. Hanya orang-orang yang berbohonglah yang sering bersumpah dan selalu mengatasnamakan Allah. Disitulah kita perlu tabayun. Jadi jika melihat suatu berita datang, jangan melihat bahasanya, mentang-mentang pakai bahasa Arab, pakai dalil, dipercaya. Kebanyakan orang yang memakai dalil
berkata-kata, menggunakan istilah-istilah dan meminjam nama Allah, itu kebanyakan pembohong. Dia membicarakan pizza tapi dirinya sendiri tidak pernah merasakan pizza. Dia membicarakan surga tapi dirinya sendiri tidak berada dalam ketenangan rasa diri. Itu adalah pembohong-pembohong yang selalu meminjam kata-kata Allah, yang selalu bersumpah demi Allah. Makanya tabayun itu, ija'akum fasikon binaba'in fatabayyanuhuna antusbihu qauman bijahalatin. Jika datang suatu berita dari orang-orang yang fasik atau hatinya bengkok, yang sering berbohong dengan menggunakan bahasa-bahasa Arab untuk menutupi keborokan dan kebohongan dirinya, janganlah kamu langsung mempercayainya dan periksalah berita itu. Itulah kenyataan atau tabayun. Jadi tadarus, tadabur, tapakur, tabayun itu sama halnya seperti zat, sifat, asma, af'al. Jadi kebenaran dirinya terhubung dengan Allah, maka dilihat dari af'al atau kenyataannya. Kebenaran bahwa tadabur, bahwa benar itu dari Tuhan, wahyu, jika tidak ada terjadi persengketaan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan golongan. Jika masih ada perpecahan golongan, terjadi ikhtilafan kasiron, berarti jelas telah banyak racun di dalam kitab atas campur tangan manusia dan kepentingan politik. Sama seperti halnya kopi yang dikasih racun cyanida. Dan itu jelas banyak orang Islam di zaman sekarang yang sudah teracuni otaknya dengan doktrin dan dogma agama. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan tetap setia di channel Herman Jambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.